Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, setelah kita melewati bulan Ramadan kurang lebih dari 10 hari hingga hari ini, kita mencermati sepanjang bulan Ramadan itu memang relawan Anies dan relawannya itu relatif melakukan kegiatan secara senyap gitu ya. Nah, setelah itu hari-hari ini kita juga mulai menyaksikan ya, kemarin Anies juga berkunjung ke Jember ya untuk menghadiri haul dari satu syekh di sana di Jember, dan tadi siang harus balik ke Jakarta karena menghadiri acara yang di Senayan itu. Tetapi saudara sekalian, relawan-relawan simpul relawan lain itu tetap bergerak ya. Kalau yang ini kan simpul relawan yang satunya. Misalnya Jar itu bergerak juga, tetap bergerak. Misalnya kali ini kita akan hadirkan salah satu kegiatan dari DPW Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, yaitu ANIES ya. Nah, di Jawa Barat yang rencananya akan melakukan roadshow ke seluruh Jawa Barat untuk mensosialisasikan Anies Rashid Baswedan untuk memperkuat basis mereka di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, bahkan di desa-desa. Nah, dalam kerangka itu maka kita hari ini mengambil berita tentang kegiatan mereka ini, dan kita untuk menyampaikannya sebelum. Jadi kegiatan mereka mulai dinamis itu ya, mulai mereka bergeliat untuk melakukan lagi kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi. Bukan hanya di Jawa Barat, ada beberapa juga di daerah-daerah lain juga melakukan gerakan kegiatan yang sama gitu loh. Nah, tapi yang kita ambil ini adalah dari Jawa Barat, saudara sekalian. Nah, untuk memantapkan kekuatan bakal capres Anies Rashid Baswedan di akar rumput, jajaran simpul relawan DPW Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) ya, ANIES Jawa Barat berencana mengunjungi seluruh DPD yang ada di Bumi Pasundan, Jawa Barat ya. Untuk tahap pertama sejak Jumat sampai Senin besok mengunjungi wilayah pantai utara Jawa. Kami menyusuri kota dan kabupaten Bekasi, Subang, terus ke kota dan kabupaten Cirebon. Selanjutnya mendatangi Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Garut, dan Tasik. Kemudian maraton menyusuri Bumi Parahyangan, Bandung Raya, yang terdiri dari kota Bandung, kota Cimahi, dan Bandung Barat, kata Ketua DPW Anies Jabar Imam Tri Karsohadi. Dia menambahkan perjalanan akan terus ke Cianjur, daerah pantai selatan Jawa Barat, kota dan Kabupaten Sukabumi, kota dan Kabupaten Bogor, serta berakhir di Kota Depok. Target kami dalam waktu 2 bulan, yaitu Mei dan Juni. Seluruh daerah yaitu 18 kabupaten dan 9 kota di Jabar sudah kami datangi, kata imam yang juga merupakan wartawan senior itu. Masalah yang akan dibenahi relatif sama, yaitu terbentuknya kepengurusan tingkat kecamatan, katanya. Walaupun hampir sebagian besar DPD sudah membentuk DPC, tetapi perlu dimantapkan lagi. Setelah itu membentuk pengurus desa dan kelurahan, dan terakhir simpul relawan di tingkat RW dan gabungan RT di mana TPS berada. Jadi mereka membentuk jaringan sampai ke tingkat TPS itu ya, ke tingkat RT, RW, dan jaringan TPS di mana itu mereka membentuk relawan sampai ke tingkat itu. Ya memang harus begitu, kalau tidak kan mudah dicurangi dan nanti agak kesulitan untuk terutama mendistribusi perekrutan dan pendistribusian saksi-saksi gitu. Yang terpenting adalah TPS, tetapi TPS tidak bisa dibentuk jika tidak ada pengurusan di atasnya, yaitu RW, desa, dan kelurahan. Jadi semua berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya. TPS merupakan bagian pemenangan relawan yang sangat penting karena di sanalah umumnya pemungutan suara dimulai. Dari sanalah Ditenggarai kecurangan itu bermula.
Karena itu kita berkepentingan untuk menjaga suara kita di TPS. Kita juga harus menjaganya di tingkat kecamatan dan kabupaten hingga ke KPU. Tambahnya, menurutnya perjuangan terberat mengawal suara untuk Pak Anies adalah menjaga agar kita kuat bertahan di TPS. Untuk diketahui, proses hari H tanggal 14 Februari 2023 itu bisa seharian bahkan sampai malam di TPS. Bayangkan, hal itu bukan hanya hari itu bukan hanya Pilpres saja, tetapi juga Pileg, yaitu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, karena itu saudara sekalian, memang harus diantisipasi strukturnya sampai ke TPS itu. Tujuannya selain berkaitan masalah sosialisasi dan kampanye untuk capres yang bersangkutan, untuk pemenangan capres, tapi juga untuk menjaga suara, ya, bahkan juga termasuk perekrutan saksi di TPS-TPS itu, karena juga mereka sadar bahwa di situ juga bermula kecurangan, ya, pengalihan suara, kecurangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu TPS harus berbasis TPS supaya mudah dijaga suara yang berbasis TPS. Pertama, suara bisa diamankan, yang mudah diamankan. Yang kedua juga dari TPS itu juga bisa disosialisasi. Berbasis TPS atau RT itu bisa dengan mudah mengkampanyekan kandidat atau calon presiden, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, karena itu saudara sekalian, luar biasa kalau ini dilaksanakan oleh seluruh relawan yang memiliki militansi seperti mereka. Dan saya kira sama umumnya militansi relawan Anies, ya, kalau kita perhatikan misalnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sumatera, di Jawa Barat dan di daerah-daerah lain, saya kira sangat militan. Dan ini harus oleh tim pemenangan Anies secara makro di pusat, di daerah dan lain sebagainya, harus mengingatkan supaya relawan itu bersama partai politik itu harus militan betul, karena ini adalah soal menang kalah. Begitu Anda kalah, maka semua yang Anda korbankan, tenaga, uang dan sebagainya, itu lenyap pada saat itu. Tapi kalau Anda menang, maka Anda memberi harapan yang besar untuk di masa yang akan datang, termasuk harapan untuk membangun demokrasi yang lebih maju, termasuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia yang berkeadilan sebagaimana yang dijanjikan oleh Anies Rashid Baswedan. Karena itu saudara sekalian, saya kira geliat para relawan ini, terutama Jawa Barat, sebagaimana kita sampaikan tadi, kita bacakan kepada Anda tadi, ini luar biasa. Bagi teman-teman yang bersimpati atau siapa saja yang bersimpati, yang mungkin bisa mencontoh kalau dia kalau ingin berpartisipasi di tempat-tempat yang lain, atau dia minimal memberikan doa perjuangan bagi kesuksesan perjuangan mereka. Kalau Anda yang sepakat dengan mereka atau memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan sebagai capres, salah satu capres 2024 yang akan datang. Terima kasih kawan-kawan sekalian, semoga sukses dan selamat berjuang. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.